Halo, halo Umay. Misteri name dulu ya. Oke, Umay apakah sudah bisa dengar suara Miss di sana? Bisa nih, bisa. Sudah, Ini oke. bisa dengar suara saya atau kecil nih? Nah, ini suaranya Umay tadi agak mengecil gitu. Kenapa nih? Karena Umay menggunakan apa ya, speaker atau headset mungkin ya? Headset gitu. Headset ya. Oke. Oke, Umay. Boleh dicek lagi audionya? Kayaknya cuma dekat ke mulut di sini deh, nih. Cek, cek. Segitu. Halo? 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 Oke, oke. Sekarang sudah kedengeran jelas. Oke, nih. Oke, boleh di prepare dulu video dan audionya, Umay. Ini udah denger nih audionya. Audionya belum? Oke. Ya, Umay. Coba kita tes dulu nih ya. Ya, Oh, sudah bisa. Oke, Umay. Umay gimana kabarnya sore hari ini? baik nih. Alhamdulillah agak sakit tadi Alhamdulillah. nih. Oh, agak sakit. Iya Agak nih, soalnya akhir-akhir ini dingin mm-mm. banget nih. Oh, di sana lagi dingin juga, Mai. Kalau Iya, malam Miss. dingin, siangnya panas banget gitu. Enggak, Miss. Nah, Dua-duanya dingin, Miss. oh dua-duanya dingin. Oh, kok bisa ya? Itu di daerah. Oh, di sana ini sih mungkin karena tingkat curah hujannya tinggi mungkin ya. Enggak, Miss. Apa juga, apa, angin Kenapa? laut kan di pesisir Jakarta. Oh, oh iya, karena Iya, Miss. angin laut Kayak tiap juga. hari itu 20 berapa gitu. Wow, berapa itu? Dua puluh Ya, satu, dua AC. puluh dua. Kayak pakai Iya. AC ya. Iya. Itu sama di tempat Miss tiap hari kayak gitu, Mai. Kalau di sini ya, itu malam harinya 21, 22 derajat gitu. Terus kalau siang hari bisa sampai 30, 29. Oke. Jadi agak ngelag gitu ya videonya. Oke, nggak Iya, apa-apa, Miss. Agak Umay. ngelag, Miss. Iya. Ini di rumah lagi rame nggak, Umay? Lagi rame adik-adik. Malah Ada. gerak nih soalnya maunya tidur aja kalau hujan sih. Oke. Pengennya tidur-tidur aja ya. Ini Umay lagi libur kan hari ini? Apa emang lagi libur ujian gitu? Libur sekolah? Iya lagi libur lagi. Libur sekolah? Ah, enggak, Miss, Atau belum, Miss. hari ini? Oh, belum. Kayaknya ada Belum. yang pada Nanti libur gitu. kemungkinan Desember Oh, ya. masih Desember. Oh, ini Oktober ya. Masih lama ya. Ya, November, Desember. Kalau ya. liburan, Umay diisi sama kegiatan apa itu biasanya? Udah Kegiatan ada apa ya, Miss? planning? Kalau libur musim kemarau, libur Mm-mm. musim kemarau, Kemarau. yang tengah tahun itu, Miss, itu Iya, enak, Miss. nggak tahu. Bisa Hmm. ngapa-ngapain, Iya main sih, renang segala macam. Cuma bisa sekarang kan kayak aktivitas ya. Mm. gimana ya, Miss? Kalau hujan itu ya, kalau Iya, kena Miss. Nggak hujan bisa dikit, kemana-mana, Miss. iya nanti udah makin demam, pilek, batuk gitu. Iya. Kena air hujan ya. Padahal juga sebenarnya air hujan tuh kenapa sih bisa sangat berpengaruh sama badan kita? Ya, kalau di sini saya nggak tahu di tempat Miss ya, tapi kalau di sini bahayanya adalah Apa itu? apa Karena namanya polusi. kan uap-uap apa ya Oh iya uap-uap iya iya perusahaan ini betul. juga banyak. Udah banyak ya di sana polusi Ya, udaranya tebel ya mungkin ya, ya. sa- Oke, jadinya memang kadang-kadang bahaya. yang apa tuh yang gerimis ya. Tapi kalau yang hujan deras, alhamdulillahnya nggak Kalau apa hujan karena deras, kan ada anginnya ya. alhamdulillahnya iya Ya, aman ya tapi karena kalau angin. em, gerimis tuh dia masuk Mm-mm. angin. Oh, iya sih kalau kena hujan dikit aja Miss langsung panas dingin biasanya. Ya, kalau kalau main kan biasanya yang sampai Mm-mm. segenang-genang gitu airnya kan Iya iya biasanya. benar-benar Nggak benar. ada tuh yang main hujan gerimis. Mm-mm. Itu kemarin hari Senin punya Umay di sana gimana? Ada angin nggak? Kayaknya ada badai gitu. Di Eh, Jakarta nggak? ada Miss, ada Oh, Miss. ada juga. Eh, tunggu Hmm. sebentar ya Miss, ada Oh ya ada ya, oke mama oke, ya datang. ya ya, boleh boleh Umay. Ya, boleh disampaikan dulu sama Mama. Cek. Halo, Oke, halo, dengar sudah? suara saya? Oh ya, udah dengar lagi Umay. Oh, gak jadi Iya. ngobrol. Udah, oke lanjut lagi. Tadi saya mana ngobrolnya sampai, oh ya kemarin Sampai ya, hari Senin badai itu ya. Terus iya waktu itu Miss. ini nggak berdampak sama pohon-pohon pada tumbang gitu nggak Umay di sana? Atau karena angin ada yang, Alhamdulillahnya enggak Miss, cuma gini oh Miss, alhamdulillahnya rasanya tuh nggak. kayak anginnya tuh bukan angin. Kalau angin yang urutan pohon tuh kan Heeh, kencang ya Miss. Ini anginnya mm-mm. tuh angin dingin Miss. Oh, angin apa itu Umay? Bisa sampai ini ya. Halo. Oke, halo, halo. Angin apa?
Kalau di sini tuh anginnya Iya, kenceng banget itu, anginnya Mai. dingin. Iya, dingin ya, Iya. dingin ya. Iya, Heeh. terus Kalau di kenceng banget. tempat Miss gimana? Kemarin hari Senin itu Miss sampai reschedule kelas-kelas Miss karena gara-gara internetnya Miss ngedown gara-gara di sini tuh ada kayak angin topan gitu loh, angin puting beliung gitu. Tapi alhamdulillahnya di tempat Miss nggak yang ngefek yang berdampak parah, tapi Internet internetnya, tapi down. iya, internetnya tiba-tiba ngedown karena yang kena kan di pusat pusat kotanya. Nah, itu dia terus nggak Pusat kota berdampak. banyak yang runtuh. Iya betul, pohon-pohonnya banyak yang pada Ya, di sini tumbang. alhamdulillahnya udah pakai itu Miss, yang listrik Udah. yang di bawah Hmm. tanah itu loh. Oh ya, yang bawa tanah Ya, itu listriknya ya. Jadi ya, aman jadi ya. nggak, ya Mm-mm. aman, Oh, jadi alhamdulillah. aman. Kalau Oke. biasanya yang dulu kalau misal Mm-mm. pakai TV yang selain IndiHome ya, Mm-mm. itu ya kan dia Pasti. di atas pakai Hmm. itu tuh kan, nah itu Efek ya. ngefek banget. Kalau hujan tuh Iya. nggak ada sama sekali siaran. Aduh, iya tuh. Punya Miss tuh juga kemarin sampai Miss tuh ganti hotspot handphone itu sampai berapa Ya, provider sama aja. Waduh, ini ya udah kayaknya nggak bisa dipaksain. benar. Akhirnya garis schedule ganti di hari Selasanya. Oke, Tapi Umay. sekarang gimana Miss? Hmm? Masih badai? Enggak, ini untungnya di tempat Miss udah aman terkendali sekarang. Oh iya, iya. Walaupun hujan, terus ekstrim ya, suhunya ekstrim, tapi udah nggak yang angin kenceng Iya. kayak waktu itu. Di Itu sini hari Senin siangnya sih. nggak terlalu Miss, cuma Mm-mm. yang sore ke malam atau gimana tuh apa banget ya, dingin banget ya. Iya ya, sore sampai ke malamnya itu dinginnya dingin parah Kalau gitu. siang tuh ya dingin, cuma nggak, Mm-mm. masih dingin lah. Masih Air doang yang dingin normal, kali ya. iya. Berarti Air nggak perlu pakai air AC dingin sepanjang dong. hari Miss. Iya sih. Umay nggak perlu pakai AC dong selama musim dingin. Ah, Tapi tetap pakai AC ya, karena pakai kadang Miss, kan pakai. suhunya naik turun. Iya, pakai Oke. maksudnya pakai nggak, tapi nggak dibikin Mm-mm. gas, cuma Iya, pembersih gitu aja. iya buat pembersih aja ya, nggak buat yang memperdingin karena suhunya udah dingin. Oke, ini ada Jen nih, Umay. Kita sapa dulu Jen. Ya, Halo Jen, selamat sore Jen. Selamat bergabung Jen. Jen, suaranya sudah kedengeran belum nih? Tuh di tempat sana, di tempat Jen udah kedengeran belum suara Miss? Udah, Miss. Udah, oke. Jen, gimana kabarnya sore hari ini? Baik, Miss. Udah mulai libur belum, Jen? Oh, nggak ada libur. Oh, nggak ada libur. Ini Jen sekarang udah mulai UTS atau masih pelajaran biasa? Nggak ada UTS. Oh, nggak ada UTS juga. Berarti sekarang pelajarannya sistemnya tesnya ujian harian gitu, punya Jen. Oh, oke. Jadi nggak ada tengah semester, akhir semester gitu ya, tapi ujian harian ya. Ada, Oh, ada. Miss. Ada. Tapi masih lama. Cuman final test, nggak ada mid test. Oh, oke. Adanya itu ya, cuman UTS aja. Hmm, oke, Jen. Terus ada kegiatan-kegiatan tambahan gitu nggak akhir-akhir ini, Jen? Nggak ada sih. Ada. Jen udah kelas berapa sekarang? Udah SMA kan, Jen ya? Iya. Udah SMA biasanya ada persiapan untuk ujian TKA atau ujian nasional kalau di tempat Jen? Belum tahu jadwalnya. Belum tahu juga ya. Oke, berarti masih persiapan ya, Jen ya. Oke. Semangat Jen nih menuju ujian terus nanti kuliah ya, Jen ya. Jen ambil jurusan apa ini? IPA atau IPS di sekolah? IPA. Oh, IPA, anak IPA. Wah, sama nih kayak Miss dulu. Anak IPA juga. Jen lebih suka mata pelajaran apa nih? Sampai sekarang nih yang paling disuka favorit Jen apa tuh kalau di sekolah? Matematika. IPA? Matematika. Oh, matematika. Wow, mantap, Jen. Nanti masuk matematika boleh tuh, Jen. Enggak. Enggak masuk matematika beneran. Miss dulu matematika, Jen. Jurusannya enggak. Oke, kalau Jen pengen jurusan apa nih? Udah kepikiran belum? Udah daftar cyber security. Wow, keren. Di mana itu, Jen? Di dalam negeri atau luar negeri? Eh, yang luar negeri belum bisa Hmm? apply. Soalnya Oh, luar negeri belum. eh, dia bukanya itu tahun depan. Oh, oke, yang luar negeri masih tahun depan ya. Terus Jen daftar yang dalam negeri dulu. Itu di universitas mana itu, Jen? Binus atau? Binus.
Binus ya, Binus. Binus. Oke, bagus. Wah, ternyata di Binus sudah ada cyber security ya sekarang ya. Mantap tuh. Itu adalah ilmu baru loh, Jen. Cyber security itu tahun-tahun 2020 ke atas. Jadi mungkin prodinya itu adalah kombinasi dari IT yang terbagi dari beberapa materi. Kan ada computer science, ada data science ya. Terus ada yang untuk robotika, terus ada yang sekarang ada pengembangan cyber security juga tuh. Mantap, Jen. Oke, boleh dipersiapkan, Jen. Semangat persiapannya. Semoga lancar ya, bisa sesuai sama harapan Jen. Yang terbaik lah untuk Jen. Gitu. Oke. Ya, ya, Jen. Thank you. Oke nih, udah ada Umay dan Jen ya. Masih kurang Kenzi dan juga Arya. Coba kita remind lagi ya, teman-teman ya. Miss akan bantu remind dulu di grup. Oke. Yuk, Arya dan Kenzi dapat segera Miss, masuk maaf Miss, tuh. Miss ininya Oke, gimana apa namanya oke, kuliahnya? bagaimana? Oh iya, mau ngobrol-ngobrol dulu boleh ya, Umay. Ya. Nah, jadi Miss dulu kuliahnya di Universitas Negeri Semarang. Tahu nggak? Oh, UNES Semarang. tahu Iya, tahu 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 tahu. tahu. Nah, itu. Miss dulu masuknya jalur SNMPTN itu loh. Tahu nggak, Umay? Jalur apa ya? Kalau Oh, sekarang tes mungkin ya, namanya berbasis beda. tes. Bukan, yang tanpa tes. Oh, yang prestasi. Iya, ya, ya, ya kayak gitu-gitu. Itu mungkin namanya Oh, beda ya. Kalau dulu tuh istilahnya ada jalur undangan, terus tempat Miss dulu istilahnya SNMPTN, terus ada lagi tuh tahun berikutnya ganti istilah, tapi maksudnya sama ya. Nah, itu ya, dia Miss ikut jalur yang pakai rapot waktu itu. Karena malas ikutan tes. iya, Bukan itu. Tapi karena coba dulu ya, karena ada kesempatan yang iya pertama itu benar. kan Kalau SNMPTN. prestasi yang lebih mudah nih, cuma mengisinya dari Mm-mm. awal. Iya betul 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 betul. Jadi dari semester 1 tuh kelas 1 SMA ya sampai kelas 3 itu rapotnya harus kayak gini teman-teman. Jadi harus dipertahankan naik minimal naik kalau enggak jangan turun gitu. Kalau mau masuk di yang jalur SNMPTN atau yang undangan itu. Tapi kalau pengen yang jalur tes itu lebih fleksibel teman-teman. Kalau untuk harian ya walaupun ada naik turun it's okay. Misalnya belum bisa di SNMPTN bisa masuk jalur ujian itu namanya SBMPTN kalau waktu itu ya ada ujian kayak TKA kayak gitu ya teman-teman lalu ada ujian Iya, berdasarkan sama jurusan peminatan yang teman-teman ambil contohnya tadi Jian ambil yang cyber security nanti ada tentang ilmu komputer sedikit gitu materinya ada coding-coding makanya Jian kalau udah terbiasa sama coding nanti kalau ada ujiannya Jian akan mulai terbiasa sama soal-soal latihannya gitu biasanya ada tuh Jian ya. Dulu pernah Miss waktu ikutan sebuah apa ya program dari Google namanya Bangkit. Ada yang pernah dengar nggak? Bangkit itu program Google yang sampai sekarang masih ada. Jadi dia buatannya Google, terus didukung oleh Traveloka, Goto ya. Kalau dulu tuh Gojek sama Traveloka itu, kemudian sama apalagi Miss lupa. Pokoknya ada beberapa perusahaan itu yang mendukung support buat satu program namanya Bangkit. Ya mirip mirip kayak teman-teman belajar ini, belajar coding gitu. Ya ada apa? Tutornya sama seperti Miss kayak gitu di kelas. Terus nanti Miss ngerjain beberapa course, tapi course-nya itu versi yang dari itu teman-teman dari macam-macam dari decoding terus Coursera kalau ada yang tahu Coursera ya nah itu dia terus ada beberapa latihan jadi setiap minggunya tuh ada progres gitu dan itu terlaksana selama 6 bulan kurang lebih 6 bulan nanti kalau teman-teman ya terutama Jen nih karena Jen mendekati nih udah kuliah terus nanti kalau ada bangkit atau ada studi independen yang lainnya nah Jen bisa join tuh ya untuk Umay dan juga Kenzi ya nanti kalau sudah mulai mengikuti nanti untuk penamaannya mungkin beda-beda ya, Umay dan Kenzi ya. Tiap tahunnya itu istilahnya beda-beda. Tapi maksudnya sama. Nanti ada studi independen kalau di tempat Miss waktu itu. Ya, masih di tahun 2020 ke atas sampai sekarang kayaknya masih teman-teman. Namanya istilahnya adalah studi independen. Terus nanti ada Bangkit. Nah, kemudian selain Bangkit masih banyak lagi program-program lainnya. Itu terkait sama programming, teman-teman ya. Miss dulu ikutannya di machine learning developer. Jadi belajarnya khusus tentang AI, machine learning itu ya. Jadi pembuatan sebuah model ya, model AI. Kalau teman-teman tahu AI yang sekarang udah berkembang sangat pesat, nah itu kan basicnya dari sebuah model yang kita
olah gitu berdasarkan data gitu teman-teman. Itu ilmunya namanya machine learning. Terus selain itu ada juga tuh ya, jadi ada Android developer sama bagian cloud developer. Nah, cloud itu yang nyimpen-nyimpen data gitu. Jadi itu menghubungkan dengan server. Terus yang di Android itu tadi dia tugasnya bikin aplikasi Androidnya. Jadi waktu tugas akhir gitu teman-teman ya, kan ada tugas akhirnya untuk lulus ya. Miss dari mesin learning terus bekerja sama sama anak-anak dari Android dan juga Cloud ya untuk membuat sebuah project aplikasi gitu. Jadi bikin aplikasinya itu nanti aku bagian ya Miss bagian modelnya gitu, otak dari inti aplikasinya gitu ya. Jadi nanti diserahkan ke anak Android, terus Android bikin tampilan desain untuk aplikasinya, lalu cloud yang menghubungkan dengan server-servernya gitu supaya bisa diakses sama semua orang gitu ya. Jadi butuh kerjasama dari tiap bidang. Nah, contohnya tadi itu kalau Jen ya cyber security nanti juga bekerja sama juga dengan bidang-bidang lainnya seperti back end developer, ada front end developer ya, terus ada DevOps developer dan lain-lain itu banyak sekali istilahnya. Nanti kalau Umay dan Kenzi juga tertarik ya, seperti Jen tadi ada cyber security, boleh diulik-ulik ya dari sekarang tuh. Nih, Miss mau tahu dulu nih, kalau dari Kenzi, Kenzi belum Miss apa ya? Halo Kenzi, selamat sore. Selamat bergabung Kenzi. Sore, Miss. Oke, Kenzi udah sedikit kita ngobrol tadi ya, sedikit dengerin obrolan Miss nih. Miss penasaran tuh, kalau Kenzi sampai sekarang udah ada ketertarikan belum? Kalau belajar pemrograman itu di bidang apa nih? Pengennya bikin aplikasi atau bikin website atau tentang pengamanan tadi seperti cyber security atau yang lainnya gitu. Kenzi udah kepikiran belum? Pengen belajarnya lebih jauh tentang apa gitu? Eh, Mm-mm. Apa itu? kayak mau buat aplikasi gitu, Miss. Oke, seperti bikin aplikasi gitu ya. Aplikasi yang di laptop gitu, desktop, atau aplikasi yang di HP, Android. Di Di HP. di HP. Oke, berarti nanti lebih ke Android developer ya, Kenzi ya. Nah, nanti juga ada itu, ada Apple developer ya, selain Bangkit, ada juga Apple developer, teman-teman. Itu juga sekolah ya, program sama seperti Bangkit. Jadi ada Bangkit itu dari Google, ada Apple developer itu dari Apple ya, yang tentang pemrograman sama konsepnya, cuman bedanya tools yang dibuat itu lebih ke Android kalau yang Bangkit. Kalau yang Apple itu lebih fokusnya ke tools dengan beberapa eh, basic yang ada di macOS gitu, kemudian iPhone gitu. Jadi menghubungkan antara desktop-desktop seperti yang mereka gunakan gitu, teman-teman. Nah, itu contohnya tadi ya, itu Kenzi. Oke, good job Kenzi. Terus kalau dari Umay, coba Miss pengen tanya, kalau Umay tertarik di mana, Umay? Tertarik. Eh, banyak sih Miss, kayak koordinat juga itu bagus Mm-mm. Miss, kayak Oke, desain. Ya, desain gitu ya. kayak ke kode Oke, gitu kan ya, Miss. oke, oke, Terus kayak oke. apa namanya, kayak mendesain tata letak website dan lain-lain kayak gitu. Oke, oke. Lebih mendesain gitu ya, Iya, Uma itu kan ya. HTML ya Miss. Ya betul banget. Berarti lebih ke web developer Iya gitu Miss. ya. Betul. Iya. Oke, bagus nih Umay. Nanti Umay bisa ditambahin belajar HTML ya, HTML sama Mm-mm. CSS. Itu bisa diulik-ulik CSS. Itu ada di kelas AI, Umay ya. Ada HTML Oh, sama CSS. Terus selain itu, Umay juga bisa mulai belajar untuk mendesain. Jadi untuk mendesain sebuah website gitu, itu perlu ilmu namanya UI UX designer. Nanti oh, kalau orangnya namanya jobnya itu UI UX designer. Jadi UI UX design itu ilmunya. Jadi nanti belajar itu bisa diulik-ulik tuh, Mai. Kalau Mai suka tentang website ya, bisa belajar mulai dengan pengembangan website. Kemudian dari sebuah website biasanya kan ada otak dari website tersebut ya. Contohnya nih, iya. websitenya gunanya buat apa? Contoh sederhana website kalkulator gitu ya, Umay ya. Kita contohkan website kalkulator penghitung apa sesuatu gitu. Nah, jadi untuk bisa ada perhitungan itu, maka Umay perlu menghubungkan juga dengan pemrograman algoritma. Contohnya apa? Python dan JavaScript. Nah, jadi kenapa Umay perlu belajar Python tadi dan juga JavaScript ya? JavaScript sama Python itu mirip teman-teman ya. Fungsinya sama, sama-sama tentang basic.
algoritmanya gitu. Jadi sebuah aplikasi kalau teman-teman tahu ya, games gitu lah, games ya. Contoh sederhana games. Kalau teman-teman main games, tampilan desainnya itu kan dari HTML, CSS gitu ya, dari website. Nah, tapi perlu juga didukung dengan adanya algoritma. Nah, dia bisa menang, bisa kalah seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman bikin game gitu, dia misalnya menang kalau dapat skor 10. Terus dia kalah kalau kena anime, kena apa namanya? Musuhnya ya, musuhnya. Kena musuhnya ya, betul, enemy-nya, kena enemy-nya sekian Ya, gitu, 3 atau 5 ya, bebas. Nah, itu contoh sebuah algoritmanya. Jadi untuk menentukannya bisa menggunakan JavaScript atau Python gitu, Mai. ya. Python Oke, ini, tapi bisa nggak Python ini pakai buat desain juga, Miss? Nggak bisa ya? desain bisa, bisa, Oh, Mai. bisa. Untuk bikin desain bisa. Nih, Miss pernah bikin desain sederhana kayak contoh. Oh, coba nanti bisa contohkan ya, Miss. Coba tampilkan deh teman-teman, coba ini Miss share screen ya. Soalnya kan biasanya orang Oke. desain pakai HTML gitu ya, Iya, Miss. CSS. betul. Heeh, biasanya Ya. pakai HTML, CSS. Ini Miss juga pernah iseng-iseng ya. Ada beberapa project yang pernah Miss buat. Nah, contohnya ini salah satunya nih. Bentar, Miss kemarin waktu senggang Hmm? gitu kan penasaran ya pengen bikin project-project gitu kan. Nah ini yang terbaru kemarin baru aja Miss buat itu desainnya dibuat dari full Python nih untuk Umay, Jen dan juga Kenzi kalau mau penasaran bikin aplikasi-aplikasi gitu ya teman-teman ya bisa praktik menggunakan Algo Python yang udah teman-teman download itu biasanya. Jadi selain mengerjakan project teman-teman juga bisa bebas untuk bereksperimen gitu karena ada toolsnya kan, mumpung ada toolsnya, teman-teman punya medianya ya, teman-teman bisa bereksperimen. Nah, kalau dulu kan eksperimennya teman-teman harus ke laboratori gitu ya. Laboratoriumnya kalau IPA ya kayak gitu ya teman-teman ya. Langsung ke dalam itu ada banyak sekali kalau kimia, fisika, biologi. Nah, kalau kita laboratoriumnya hanya di kotak kecil. Ya ada di laptop aja gitu laboratoriumnya teman-teman ya ini dia Visual Studio Code yang teman-teman hadapi tiap hari gitu. Nah itu enaknya kalau belajar ya tentang IT seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak ribet harus ke laboratorium ya, terus pegang-pegang apalagi kalau yang biologi ya, pegang kodok, pegang ikan dan lain-lain itu ya. Nah, kalau yang matematika atau yang IT, teman-teman tiap harinya cuman ini bertemu dengan komputer. Ini contohnya Visual Studio Code, terus ada PyCharm. Ya, itu khusus untuk Python kalau PyCharm teman-teman. Terus ada Jupyter Notebook gitu kalau teman-teman mau bikin project seperti data analis gitu ya. Bisa pakai Jupyter Notebook juga. Oke, bentar. Miss belum muncul di sini sepertinya. Nah, ini dia fortune cookies. Nah, coba kita lihat sedikit. Nah, ini dia, Umay. Tuh, Miss membuat desainnya full menggunakan Python ya. Jadi kalau kemarin kita sudah pernah membuat desain ya teman-teman ya. Jen, Kenzi dan Umay sering kali kita membuat project bukan animasi, aplikasi. Aplikasinya ini dalam bentuk Python gitu teman-teman. Jadi kita pakainya Pygit 5 waktu itu ya. Untuk membuat desainnya kita bisa gunakan warna-warna seperti warna RGB yang sudah sering kali kita gunakan ya. Palette RGB itu kalkulator. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan label, lalu ada widget ya. Kalau kita mendesain itu teman-teman bisa gunakan cara mendesainnya menggunakan dokumen-dokumen yang sudah teman-teman buat, misalnya ada modul-modul gitu ya, atau fungsi-fungsi gitu, bisa teman-teman hubungkan gitu. Oke, coba kita lihat. Ini outputnya masih belum muncul. Nah, nanti oke dia bisa. Nah, ini dia teman-teman tuh, Mai. Ini contoh sederhana ya, Uma ya. Jadi Jen, Kenzi, sudah kelihatan ya. Oke, jadi ini adalah contoh desain dari Python. Ini contoh desain sederhana, jadi teman-teman bisa menambahkan. Kalau pengen dibuat lebih keren lagi bisa. Ini contohnya aplikasi buat penyemangat aja ya, daily gitu. Kalau kita pengen tahu, oh hari ini apa nih? Believe in yourself today.
Nah itu dia. Terus apa lagi? Tomorrow will shine brighter. Jadi kayak ada tiap hari itu jadi ada motivasinya gitu loh, penyemangat hidup ya. Jadi ada kalimat-kalimat motivasi tiap harinya nih muncul nih. Sweet things are ahead dan lain-lain. Teman-teman bisa bikin contoh aplikasi yang sederhana seperti ini fungsinya teman-teman ya. Yang sangat sederhana. Contohnya yang sering teman-teman gunakan apa sih yang bermanfaat buat mengetik misalnya, menulis ya seperti notes waktu itu pernah ya. Tapi mau dibikin Ya, lebih menarik gitu teman-teman. Boleh nanti Umay, Jen sama Kenzi bikin di custom ya. Kalau aku pengen nambahin fitur ini Miss gitu. Nah boleh tuh nanti Kenzi, Jen dan juga Umay bisa explore ya. Contoh tadi pakai Python gitu. Nanti teman-teman ya, karena kita sudah dunia AI, nah teman-teman bebas untuk mencari referensi. Misal ada kendala ya, ada error, kita bisa bertanya dengan AI. Kenapa? Karena sekarang kita sebagai programmer nantinya ya, programmer itu akan mengkombinasikan teknologi AI. Nah, ini berbeda dengan programmer tahun 2010-an ya, tahun 2000 sampai 2020, programmer itu masih bekerja secara manual. Nah, lain halnya kalau sekarang 2020 ke atas, programmer itu sekarang sudah mengkombinasikan skillnya ya. Yang penting dia tahu konsepnya, kita tahu konsepnya teman-teman. Nah, kita bisa memerintah AI untuk mengerjakannya. Jadi tidak harus dikerjakan sendiri ya. Tapi di awal teman-teman perlu tahu dulu. Kenapa? Contohnya ketika teman-teman belajar bahasa. Ini kan teman-teman belajar bahasa ya teman-teman ya. Belajar bahasa pemrograman. Jadi bahasa untuk supaya mesin memahami apa yang kita maksud gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita bisa mengerti ya kode-kode yang ditampilkan seperti ini, nah teman-teman sudah berhasil. Nantinya ketika menemukan kesulitan, error atau apa, kita bisa mengetahui, oh ini maksudnya seperti ini gitu. Nah, itu dia tujuan utamanya. Jadi awalnya dulu Miss juga belajar dari basic teman-teman. Dari awal seperti teman-teman. Mulai dari fungsi, dari variabel, kemudian belajar dari algoritma sederhana gitu. Dan lain-lain sampai bisa membuat sebuah project gitu. Nantinya teman-teman juga akan berprogres ya, berproses juga. Dari yang sekarang nih teman-teman sudah bisa menjalankan program. Kemudian nanti bisa lanjut untuk membuat project sederhana. Kemudian nanti proyek sederhana itu nanti teman-teman bisa kembangkan lagi menjadi proyek yang luar biasa nantinya. Jadi dari yang basic bisa digunakan untuk pengembangan ya proyek-proyek lainnya gitu. Oke. Nah ini contoh sederhana tuh jawabannya ya. Umay tadi tanya, bisa nggak Miss desain? Bisa gitu. Bisa tapi tapi masih masih sederhana ya, Miss. basic. Iya, basic. Kalau mau lebih bagus, nah itu dia. Kalau mau lebih bagus, Umay bisa pakai namanya adalah CSS dan Oh, baru pakai HTML. yang kode-kode itu ya, Miss. Iya, betul. Kalau CSS ya, kalau HTML dia hanya struktur ya, dia bukan pemrograman algoritma tapi pemrograman struktur gitu, struktural. Jadi untuk menuliskan, menampilkan dia akan memunculkan ya untuk tampilannya misalnya nih tulisan digital fortune tellernya ada di atas, di kanan atas atau di pojok kiri atas gitu ya. Dia bisa. Tapi kalau untuk memberi desain, warna, kemudian uh, objek, kemudian gambar ya, bahkan gambar, suara dan lain-lain. Nah, itu kita bisa kombinasikan menggunakan CSS gitu. CSS itu kalau lebih colorful gitu ya, lebih cantik lagi pakai CSS. Ibarat kalau di skincare gitu ya, Jen ya. Ya, HTML tuh skincare-nya Jen ya. Terus CSS tuh make up-nya. Nah, gitu eh, ya. Kalau Umay sama Kenzi apa ya? Ibarat donat nih, roti tawar ya. Roti tawar itu dia HTML-nya. Terus CSS-nya itu bisa meses ya, bisa selai, bisa yang lain-lain. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi toppingnya aja gitu. Nah, itu contoh sederhana seperti itu ya. Umay, Jian, dan juga Kenzi. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? em, Miss, maaf, Miss, satu lagi, Miss, terakhir, Boleh, Miss. boleh, boleh. Apa? Yang view sort di itu menggunakan full HTML atau Mm-mm. tidak, Miss? Oh, yang mana? Yang Yang ini? misal kayak website, terus Oh, kita klik link, website? itu kan ada view sort. Yang mana itu, Umay? Coba-coba ya kita buka ya contoh sederhananya. Di mana itu? Di website. Website apa namanya? Ah, Coba Umay. Kita coba searching website apa tuh? nggak usah, Miss. Di Oh, Google aja enggak. bisa, Miss. Boleh, boleh. Ya, contohnya Klik ini. kiri gitu, Miss.
Oh, klik kiri. Klik kiri gimana? Seperti ini. Nanti Miss, view Inspect. page source itu Miss. Yang mana? View, ya Oh, itu. ini dia view page Ya. source. Oh, ini dia. Oke, ya betul. Ini adalah contoh sebuah HTML code, teman-teman. Nah, ini ada doctype HTML ya, HTML dia. Nah, betul banget, Umay. Ini adalah sebuah struktur desain ya dari yang teman-teman lihat tadi seperti ini. Ternyata di dalamnya kodenya seperti ini loh, gitu. Tuh, Oh. iya. Tapi Jadi itu ada bukan kode full Miss. Kode full yang enggak. diketik sama. Iya, ini bukan kode yang full. Kenapa? Coba Oh. Umay perhatikan. Di sini ada link. Background image, terus apa lagi? Modul. Nah, kalau udah bentuknya modul, itu kalau dibuka isinya banyak sekali dokumen-dokumen yang banyak. Makanya dia dibuat Oh. simbol. Kenapa? Biar bisa saling dihubungkan gitu. Oh, ini Jadi tidak penghubung doang gitu memakan. ya Miss. Iya, betul. Oh, Iya, baik Miss. Umay. Aku Kalau kira kita lihat dulu nih. ini full kodenya. Oke, nah ini nggak yang full kodenya nih Umay. Jadi kalau dilihat tuh, isinya masih banyak kan? Iya benar. Nah, ini dia isinya kayak gini tuh. Kalau kita klik tadi loh, teman-teman. Ini kan ada Oh. yang new tab page itu adalah sebuah modul. Modulnya isinya apa aja sih? Penasaran gitu kan? Nah, teman-teman bisa lihat, oh, kodenya banyak sekali gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Kemudian apalagi tuh? Tuh ada CSS. Nah, ada style sheet. Kita coba buka di tab baru. Nah, oh isinya kayak gini gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran ya, boleh di copy. Kemudian pindahkan ke AI, jelaskan kode program tersebut, kasih prompt seperti itu. Oh, Itu baik. contoh sederhananya, Iya, gitu oke. ya. Kalau belum paham, tapi kalau sudah paham, teman-teman bisa lihat di sini. Ya apa ini? Ada RGB. Nah, teman-teman sudah belajar ya tentang RGB. Iya, benar. Oh, ternyata RGB ada kodenya berapa? 484952. Itu warnanya yang ditampilkan. Oh, ternyata warna abu-abu gitu. Google Iya, Gray. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah tahu basic pemrograman, akan paham kode-kode seperti ini gitu. baik, Oke. Miss. Oke, baik. Ya, ini berfungsi kalau nantinya teman-teman kayak ujian masuk tes gitu ya. Itu kan biasanya nggak boleh buka tab lainnya teman-teman ya. Kalau buat daily bikin project itu bebas teman-teman bisa buka AI, bisa buka Google, bisa tanya siapapun gitu ya, tanya Miss gitu dan lain-lain. Tapi kalau udah mulai ujian, nah itu biasanya dijaga ketat teman-teman ya. Nggak bisa buka tab lainnya, nggak bisa tanya siapa-siapa. Akhirnya waktunya dibuat mepet, tapi soalnya banyak sekali. Biasanya seperti itu. Apalagi bahasanya biasanya pakai bahasa Inggris ya. Terus ada soalnya tuh banyak banget. Dulu pernah waktu Miss ke Bangkit itu ya, soalnya banyak banget ujiannya. Oke. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu teman-teman ya. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Nah, ini dia. Gitu, Umay. Ada lagi yang mau ditanyakan? Umay, Jen, Gensi? Boleh teman-teman ya. Nggak ada, Miss. Belum ada, Miss. Belum ada. Ini kebetulan teman-teman kenapa bisa aja ngobrol? Kenapa? Karena agak sedikit ada problem dengan tools dari Algonova, teman-teman. Coba kita cek dulu punya Umay, Jen, dan Kenzi. Kita masuk ke platform Algonova, Algo Python-nya Miss, bisa maaf, nggak? Miss. Saya live dulu sebentar ya, Miss. Ini nggak bisa Oh ya. digerakin sama sekali, Miss. Oke, oke, boleh, boleh, Umay. Boleh live dulu, nanti masuk lagi ya, Umay Ya, ya. ya. Oke, Miss. Oke. Baik, Miss. Iya, boleh. Oke, teman-teman ya, untuk Jen dan juga Kenzi. Nah, jadi tadi Miss sampaikan ya sedikit informasi, ternyata ada informasi dari bagian tim ya tentang bug dan juga error. Ada yang mengalami ketika membuka Algonova itu layarnya putih ya, tapi itu Algonova dari platform di Google. Nah, yang seperti ini biasanya kalau kita masuk di Google seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman itu kan masuknya di Algo Python ya, bukan di Algonova yang di Google. Nah, makanya ini Miss coba cek dulu ya dari punya Kenzi, Jen, dan juga Umay apakah bisa diakses Algo Python-nya gitu. Kalau misalnya masih belum bisa, Miss punya solusinya. Jadi nanti teman-teman kalau masih belum muncul ya Algo Python-nya belum bisa ada tampilannya yang seperti biasanya, caranya teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini ada tanda plus kecil ya. Nah, nanti teman-teman bikin file Python. Untuk penamaannya boleh disesuaikan dengan nama project yang sedang teman-teman buat ya. Jadi kemarin kita kan sudah mengerjakan project ya, teman-teman ya. Sudah sampai mana nih? Coba kita cek dulu ya. Nah, ini game shooter, namanya game shooter nih, teman-teman. Nah, maka Kenji dan juga Jen juga bisa menamai dengan nama shooter game atau game shooter boleh ya, dikasih nama aja. Shooter game seperti ini, .py.
Nah, kalau sudah klik enter, dia akan muncul. Nah, shootergame.py seperti ini. Nah, nanti kalau masih belum bisa di algoritmika, maka solusinya teman-teman bisa menuliskan proyeknya di sini ya. Gitu, Kenzi dan juga Jen. Apakah bisa diakses algoritmikanya? Coba boleh dicek dulu ya, Kenzi dan juga Jen. Ini Miss sambil coba cek juga kalau dari teacher ya, apakah sudah bisa gitu. Karena tadi sempat ada kendala, teman-teman. Nah, Miss juga mau cek juga nih. Oke, masih belum bisa. Kita masukkan ulang. Ichiko. Oke. Oh, salah. Ya, kita coba dulu teman-teman ya. Oke, sudah bisa. Oke, sudah bisa di tempat Miss. Nah, di tempat Kenzi dan Jen juga coba dimasukkan dulu username sama passwordnya ya, teman-teman ya. Miss sambil cek dulu di sini. Kita hari ini akan melanjutkan di bagian yang ketiga nih, Kenzi dan juga Jen ya. Jadi bagian yang ketiga nanti itu berkaitan dengan menambahkan balet ya, seperti balet atau enemy. Waktu itu sepertinya sudah ada kelas yang kita kerjakan ya. Nanti kita lanjutkan lagi nih gitu. Oke? Nah ini Umay udah join lagi. Oke, halo Umay. Udah join lagi Ya, nih. halo. Udah aman. Oke, tadi sepertinya nge-lag ya, langsung nge-freeze ya. Sekarang sudah aman nih. Oke, thank you Umay. Ya, Umay. Jadi untuk Umay, Kenzi dan juga Jen, hari ini kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga ya untuk shooter gamenya. Boleh diklik pada lesson 25 teman-teman ya. Hari ini 3 Oktober sampai di lesson 25. Miss akan masuk di sini, lesson 25. Tapi untuk pengerjaannya masih di lesson 23 ya, teman-teman ya. Oke. Karena lesson 23 ini teman-teman akan mengerjakan untuk beberapa bagian gitu. Oke, ini sudah bisa di tempat Miss. Nah, di tempat Umay, Kenzi dan juga Jen coba dulu ya. Dicoba dulu untuk membuka algo Python-nya. Semoga bisa. Nanti kalau ada kendala, maka solusinya nanti bisa membuat file Python di sini ya. Untuk Kenzi dan Umay, Kenzi dan juga Jen tadi sudah Miss beritahu ya. Untuk Umay karena baru saja join, tadi Miss menyampaikan sesuatu nih Umay. Jadi nanti Umay boleh masuk dulu di Algo Python ya. Kemudian kita masuk di lesson 23. Nah, kalau di lesson 23 masih belum bisa terbuka, maka solusinya Umay bisa membuat file Python di sini. Caranya nanti Umay bisa klik ada tanda untuk menambahkan file. Oh ya, yang ini dia. Kemudian untuk penamaannya bisa ditulis game shooter ya, nama projectnya. Shooter game boleh ya, shooter game .py seperti ini Umay. Kemudian kalau sudah bisa diklik enter. Nah, kayak gitu ya. Bisa diklik enter nanti kalau sudah dia akan muncul ada shootergame.py seperti ini. Ini ada file Python yang kosong. Nah, nanti kita nulis kodenya di sini gitu. Ini kalau nggak bisa dibuka algoritmikanya. Tapi kalau bisa dibuka algoritmikanya, maka teman-teman bisa langsung beralih ke lesson 23. Masuk aja di sini. Gitu, oke. Kemudian di nomor 2. Nah, teman-teman akan mengerjakan di sini tuh. Di nomor berapa Miss tadi? Oh iya, lesson 23. Umay, Jen, dan Kenzi ya. Boleh dicoba dulu. Miss mau lihat dulu apakah bisa. Karena tadi sempat ada kendala teman-teman ya. Makanya Miss tadi sempat ini apa ngecek-ngecek dulu gitu dari beberapa akun ya di tempat Umay, Kenzi dan Jen. Semoga bisa ya teman-teman ya. Nanti kalau ada kendala kita buka di file Python aja. File Python baru. Oke, punya Kenzi, apakah sudah bisa algoritmikanya? Masih loading ya, sepertinya punya Kenzi. Coba. Belum bisa, Miss. Belum bisa, Kenzi. Oke. Oh, oke, ini masih hitam seperti ini punya Kenzi nih. Punya Umay, coba kita scroll ke bawah, Dia bisa nggak mau nggak? gerak sama sekali Miss. Oke, berarti masih problem juga ya, Umay ya. Iya Oke. Miss. Ya, ini Ini memang bukan komputernya Miss.
ininya. Bukan komputernya, iya betul Umay. Karena memang tadi ada informasi problem gitu Umay. Makanya tadi, Oh baik, iya, berarti kita buat file baru dong Miss ya. iya betul. Karena tidak bisa dibuka Python-nya ya, algoritmikanya kita buka file Python aja. Caranya tadi Shooter game sama, ya. iya boleh dikasih nama shootergame.py gitu ya. Untuk Umay, Kenzi dan juga Jen. Punya Kenzi? Karena belum bisa ya, kita buat file baru aja Kenzi. Kenzi bisa klik pada bagian kiri ya, di bagian kiri itu ada untuk menambahkan file di mana ya? Coba kita klik di paling atas itu Kenzi. Yang paling atas itu. Coba Kenzi bisa klik di sini yang Miss tandai ya, coba. Oke, kemudian Kenzi Miss bisa izin kamar klik. mandi ya Miss. Oh ya, boleh boleh Umay. Nah, Kenzi bisa klik di sini nih, Kenzi. Coba kita klik untuk menambahkan file baru ya. Klik di sini, coba arahkan kursornya di sini. Nanti dia muncul tuh. Ada nggak? Oh, belum ada. Oh, udah muncul. Nah, ini tadi, Kenzi. Coba. Oh, Oh iya, itu dia Kenzi. Oke, Kenzi boleh kasih nama shootergame.py bisa ya. Atau mau project tanggal 3 Oktober ini juga boleh dikasih nama seperti itu. Oke, sudah. Nah, lalu klik enter Kenzi. Sudah bisa nih. Good job Kenzi. Oke, mantap Kenzi. Nah, caranya seperti itu Kenzi karena algoritmikanya masih belum bisa terbuka ya. Tadi banyak sekali problem yang diinfokan tadi. Oke, good job Kenzi. Boleh nanti kita kerjakan di sini ya untuk Kenzi ya. Kemudian Umay balik ke belakang. Kemudian untuk Jen, Jen boleh di share screen juga Jen. Coba, boleh ditampilkan share screen-nya Jen. Apakah masih ada kendala juga di tempat Jen? Sepertinya sama ya. Ada kendala dengan algoritmikanya nih. Jen boleh buka dulu algo Python-nya. Kemudian kita masuk ke username dan juga password seperti biasanya ya. Ke algoritmika. Kalau masih belum bisa nih Jen ya. Jen bisa buat file baru. Sama seperti Umay dan juga Kenzi tadi. Jadi kita buka file Python baru aja ya karena memang sedang ada kendala dengan sistem Algo Python gitu, Algo Nova. Oke, ya. Jadi nanti boleh di-share screen juga ya. Ini masih belum kelihatan untuk share screen-nya. Oke, teman-teman. Nah, untuk Kenzi dan juga Umay dan Jen ya. Selanjutnya, kalau sudah berhasil membuka file Python baru, oke, ini Jen. Ya, Jen. Good job, Jen. Coba kita klik di sini, Jen. Kita buat file Python baru ya, Jen ya. Karena sepertinya masih ada kendala dengan algoritmika, maka kita klik di sini untuk membuat file Python baru. Boleh dikasih nama, Jen. Namanya adalah shootergame.py, boleh. Atau mau dikasih nama yang lain juga boleh ya. Untuk file Python, ekstensinya adalah Python. PY. Oke, betul. Oke, good. Boleh diklik enter, Jan. Nah, sudah muncul. Ini adalah file Python yang akan Jan gunakan untuk mengerjakan ya project lanjutannya yang Miss sampaikan ya minggu lalu itu tentang shooter game. Nah, teman-teman, karena ada beberapa file yang nantinya tidak bisa diakses ya, karena kemarin ada beberapa file ya seperti file suara dan juga file gambar, maka teman-teman bisa untuk sementara waktu nanti kita menuliskan kode programnya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, untuk kode programnya Miss akan share screen dulu nih ya. Jian, Umay, dan juga Kenzi boleh ditutup lagi share screen-nya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat share screen dari Miss ya karena sistemnya kita balik. Oke, Kenzi boleh di stop share juga. Kenzi, Jen, dan Umay. Nah, teman-teman Miss akan kembali untuk share screen ya, teman-teman ya, di sini ya. Jadi nanti teman-teman silahkan menuliskan kode program yang Miss sampaikan di layar gitu ya. Karena masih belum ada beberapa file yang kita butuhkan seperti file suara dan file gambar ya. Nah, nanti kalau teman-teman sisa waktu bisa sambil menyiapkan file gambar dan file suara gitu. Nah, seperti file gambar dan file suara yang mana aja sih, Miss? Nah, ini dia. Miss akan tunjukkan. Untuk share screen dari Miss sudah kelihatan atau belum? Di tempat Kenzi, Jen, dan Umay. Sudah nampak, teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan
menambahkan ya untuk file-filenya yang kemarin udah disediakan di algoritmika itu ada file suara space.ogg ini file suara, kemudian fire.ogg ini juga file suara. Bedanya space.ogg itu adalah file suara yang muncul dari awal sampai akhir permainan ya. Jadi dia muncul sebagai background suara. Kemudian kalau fire.ogg ini adalah file suara sebagai sebuah suara yang muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat adanya tabrakan atau tumbukan antara dua sprite seperti itu, maka akan muncul suara tersebut. Kemudian berikutnya nih ada you win dan juga you lose. Nah, ini kalau ini teman-teman bebas ya, bisa untuk menambahkan string ini tetap bisa terproses gitu. Nah, yang masih belum bisa ini teman-teman. Jadi nanti kalau kita menyebutkan file-file tersebut, maka teman-teman bisa siapkan dulu file gambarnya, boleh cari di internet ya. Bisa cari di Google atau di Pinterest, teman-teman boleh untuk menggambar juga boleh ya. Teman-teman bisa siapkan file background. Nah, untuk backgroundnya teman-teman bisa siapkan ya gambar luar angkasa boleh ya. Kemarin kita menggunakan galaksi. Kemudian kalau teman-teman mau pakai background yang lainnya, it's okay, boleh banget ya, nggak harus galaksi. Lalu ada roket. Roket ini sebagai hero atau player. Nah, teman-teman kalau mau menambahkan playernya bukan roket juga boleh ya. Kalau diganti karakter lainnya seperti animal atau benda yang lainnya, itu boleh banget. Kemudian ada ballet, ini sebagai peluru yang akan kita tembakkan ya. Kemudian ada UFO, ini ada UFO itu untuk enemy-nya, teman-teman bisa untuk menambahkan file gambar untuk enemy juga. Kemudian kita sebutkan dalam file-file tersebut. Nah, kalau sudah nih, Jen, Umay, dan juga Kenzi ya, nanti kita lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Kemarin teman-teman sudah mengerjakan kelas Game Sprite, ini sudah ditambahkan ya, sudah dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian ada definition-definitionnya, sudah dikerjakan juga definition ini dan juga reset. Kemudian untuk kelas yang kedua itu ada kelas player. Kelas player adalah kelas turunan dari kelas game sprite teman-teman ya. Maka di sini ada game sprite ya, penyebutan game sprite sebagai kelas utamanya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan juga ada definition update dan definition fire. Di sini sebagai metode yang ada di dalam player. Ya, jadi cara menggerakkan playernya itu bisa seperti apa? Apakah ke arah kanan kiri gitu? Maka di sini ada key left dan key right untuk bergerak ke arah kanan kiri. Lalu berikutnya ada definition fire ini untuk menambahkan ya suaranya tadi ya fire. Lalu berikutnya ada kelas enemy, teman-teman bisa menambahkan kelas baru ini. Nah, untuk kelas enemy-nya, teman-teman minggu lalu sepertinya belum ditambahkan ya. Kalau ada yang sudah, berarti kemarin oke, masih sudah dikerjakan tidak apa-apa. Nanti teman-teman silakan bisa ditambahkan lagi ya Kayaknya untuk kelas. enemy udah miss balas Udah dong ya. belum? Oke, ya. Umay berarti sudah sampai enemy ya. Untuk Jen dan juga Kenzi sudah sampai kelas enemy juga nggak kemarin? Jen dan Kenzi masih ingat nggak Jen, Kenzi? Jen dan Kenzi nih. Lupa, Miss. Oke, lupa. Ya, nggak apa-apa. Nah, untuk Jen, untuk Kenzi lupa. Kalau untuk Jen, apakah masih ingat Jen? Untuk kelas enemy-nya kemarin sudah ditambahkan atau belum? Kemarin kayaknya belum. Oke, punya Jen? Belum ya, sepertinya belum ya. Nah, karena belum, nanti Jen boleh sekalian ditambahkan Jen. Jadi kita buat kelas enemy-nya dan juga kelas balletnya nih, gitu ya. Nah, kalau udah, nanti teman-teman ya, boleh ditulis dulu kode program ini. Dan nanti, minggu depan ya, kalau teman-teman sudah bisa mengakses Algo Python lagi, kode program ini yang sudah teman-teman tuliskan pada shooter game tadi, kita kopikan pada file yang teman-teman buka di Algo Python gitu. Jadi solusinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi boleh ditulis dulu dari kelas enemy sampai kelas ballet ya untuk Jen, kemudian untuk Kenzi. Kalau Umay kemarin kelas enemy-nya sudah, boleh langsung ke kelas ballet. Gitu ya teman-teman ya. Boleh langsung ditulis dulu aja. Kemudian untuk hashtag-hashtagnya ini hanya sebagai tambahan ya teman-teman ya. Tidak perlu ditambahkan, tidak apa-apa. Dia tidak mempengaruhi kode karena dia hanya sebagai keterangan tambahan saja yang ada hashtag-hashtag di awal seperti ini. Itu kalau mau tidak ditulis
tidak apa-apa. Jadi bisa langsung ke kelas enemy gitu boleh. Kemudian ya ada kelas ballet, itu ada keterangannya definition update, kemudian rectangle Y gitu sampai bawah. Nah ini silahkan ya Umay, Kenzi dan juga Jen bisa dituliskan ya untuk kelas enemy dan kelas ballet. Oke? Nah itu dia teman-teman yang mau dikerjakan ya. Boleh Aku mulai ditulis dulu. langsung dari ini, Miss. Gak usah apa Iya apa betul. namanya recall something gitu, Miss. Nggak. Enggak, langsung ini aja, Kenzi, Umay, dan Barat aja, juga Miss. Jen. Bulat Iya, aja. betul, langsung sampai kelas balat aja ya, Umay ya. Kenapa? Karena teman-teman kemarin sudah menuliskan kode yang atas itu. Jadi nanti tinggal ditambahin aja gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena masih ada problem ya dengan platformnya gitu. Jadi untuk solusinya nanti kita pindahkan di minggu depan. Jadi nanti masih ada project shooter game itu masih terdiri dari, bentar, Miss lihat dulu ya teman-teman ya. Rencananya shooter game itu ada berapa pertemuan ya? Oke, iya betul teman-teman. Jadi shooter game itu sampai minggu depan. Jadi ada 4 bagian. Jadi bagian pertama, kedua, dan ketiga hari ini. Bagian yang keempat nanti teman-teman akan lanjutkan di minggu depan untuk memindahkan kode program yang masih belum ada. Gitu ya. Jadi nanti kita maksimalkan teman-teman di minggu depan. Nah, untuk memaksimalkannya nanti teman-teman bisa ditulis dulu gitu. Jadi besok tinggal copy paste aja lebih enak. Gitu ya. Mai, Kenzi, dan Jen, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk penulisan kodenya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Boleh? Miss. Belum ada. Belum? Oke. Ya, Miss kasih waktu berapa menit ya, teman-teman ya? Sekitar 15 menit ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita ngetiknya berakhir di pukul 18:05. Oke? Boleh dicoba dulu ya, dituliskan. Nanti kalau masih belum selesai, Miss tambah waktu. Tapi boleh dikerjakan dulu sampai pukul 18:05. Oke? Ya, Miss kasih waktu ya. Mai, Jen, dan juga Kenzi boleh dituliskan dulu kode programnya. Nah, cukup simpel ya teman-teman ya. Nggak perlu pakai yang hashtag-hashtag itu nggak apa-apa. Jadi langsung aja. Oke, Umay, mau ditanyain yang mana? Umay boleh? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Nggak ada. Oke, Jen, Kenzi. Ya, boleh dimulai ya, Jen, Kenzi, dan juga Umay. Boleh dimulai dikerjakan untuk menambahkan kelas enemy dan juga kelas ballet. Gitu. Nah, nanti kita copy teman-teman kalau sudah. Karena ada kendala ya teman-teman ya. Tadi Miss perhatikan di tempat teman-teman tuh ada yang something problem ya, terkendala dengan pembukaan file algo Python-nya. Jadi dia munculnya warna putih gitu. Jadi layarnya putih ya. Bahkan yang di AlgoNova juga teman-teman ya. Miss kira cuman yang di AlgoNova Google Chrome aja. Ternyata di Algo Python Visual Studio Code juga. Berarti memang sistemnya ya Dia suruh semuanya. update, Miss, katanya, Miss. Iya, harus update. Ada keterangannya bagaimana, Umay? Iya, Miss. Kayak website ini sedang bekerja lama. Tolong Oh, refresh atau update. Tapi kan nggak oke. bisa refresh ya, Miss. Iya, betul. Nggak Biasanya. bisa refresh. Kalau mau refresh berarti harus keluar, terus masuk lagi buat refresh. Bener. Iya, Ribet, Miss. ribet, betul. Nah, ini Miss juga lagi memantau juga teman-teman ya kalau ada update tambahan nih. Untuk solusinya biasanya Miss menggunakan platform tambahan, tapi karena ini masih bisa digunakan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan untuk membuat file Python baru aja masih bisa nih. Kalau buat bikin file Python nggak tetap nggak bisa, maka biasanya Miss alihkan menggunakan Trinket.io atau menggunakan Replit ya, teman-teman kalau tahu Replit atau Google Collaboratory juga bisa teman-teman ya. Nah ini solusi-solusi lainnya. Tapi karena masih bisa menggunakan file Python yang ada di sini masih bisa diproses, kita gunakan aja. Sudah, Miss. Sudah. Oke, sudah selesai, Mai? Sudah, Miss. Sudah. Mantap. Oke, kita sambil tunggu dulu Jen dan juga Kenzi ya, Uma ya. Udah ditulis dari kelas balet sampai kill itu ya, Uma Iya, ya. udah, Miss. Betul. Oke. Ya, itu maksudnya buat apa sih Uma? Coba kita pelajari dulu. Kelas balet. Kelas balet Kelas merupakan balat itu maksudnya self ya, berarti kan kalau misal si objek mm, ini bergerak, ya. ya kan, ditambah dengan speed,
Ya. Terus mengenai apa tuh? Mm-mm. Descriptive, receive. Itu sebentar, Nah, Miss. ya, boleh Umay, dicari tahu dulu. Nanti kalau udah ketemu boleh disampaikan tahu Miss ya. Kita diskusi, open discuss teman-teman. Jadi kelas ballet itu merupakan kelas turunan dari game sprite ya. Kemudian di sana terdapat Berarti definition ini maksudnya update. gulatnya itu kalau mengenai apa namanya edge of the screen, mengenai ujung screen itu dia akan hilang. Oke, ya, oke, Dia bagus. akan kill gitu, maksudnya mati gitu maksudnya. Apa Iya, ya? Mati bukan mati sih, Miss. Balas kill. biasa mati, Miss. Iya, Apa dia hilang akan gitu, Miss. menghilang, betul. Dia akan menghilang Miss, ya. maaf, Miss. Hai. Aku mau nanya, Miss. Ini Oke. kenapa harus pakai self self? Kenapa nggak pakai global loss aja gitu? Oke, self-self ini merupakan sebuah variabel yang kita gunakan untuk mendefinisikan dari tiap-tiap objek. Jadi Oh, baik. contohnya nih, iya, kalau kita punya beberapa objek ya, seperti properti yang ditambahkan di dalam sebuah kelas nih. Contohnya kelas, kalau di sini belum ada ya contohnya ya. Dulu, kalau teman-teman masih ingat ada kelas hero itu ada di kelas Python salah satu ya, kelas hero itu ada kelas turunannya, ada kelas pejuang kayak gitu-gitu teman-teman ya. Ada Iya, iya. namanya, Itu ada basic, Miss. Helen ya, Iya, ada iya. Helen, terus ada Richard. Nah, itu dia. Jadi kalau kelas Richard sama kelas pejuang ya, enemy gitu kan berbeda. Kemudian ada masing-masing tuh, datanya apa aja tuh. Contohnya untuk kesatrianya ada armor ya, terus apa? Health-nya gitu ya. Terus apa lagi selain itu? Selain armor dan health, ada lagi seperti senjatanya gitu ya. Senjatanya apakah Iya. sword Nah. atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi setiap data tersebut, contoh tadi kan data-data. Nah, masing-masing orang itu memiliki data yang berbeda-beda. Masing-masing hero ya, Oh, Richard dan juga Helen itu memiliki senjata yang berbeda, kekuatan serangan yang berbeda, memiliki darah yang berbeda ya, kekuatannya yang berbeda kayak gitu. benar-benar. Nah, itu Bukan, Miss. dia. Maksudnya saya nanya tuh kenapa nggak pakai global loss aja langsung gitu. Jadi dia hilang gitu. Global. Oh, gimana tuh main namanya global loss? Global loss yang ada di update self itu loh, Miss, yang ada di enemy. Oh, coba-coba kita cari. Global loss. Oh, ini Bukan, dia. Miss, yang ada di kode, Miss. Oh, Cek di ini. kode. Ini Ya, ya. Global iya, loss. Oke. Ya, global loss di sini ya. Kelas iya enemy-nya. benar. Oke. Hmm. Kalau kita langsung pakai global loss nih, apa ya yang menyebabkan kalau kita pakai global loss, apa yang terjadi? Coba kita play dulu ya. Bisa dikasih hashtag nih nanti, Umay. Kalau tidak ditulis ya, bisa dikasih hashtag Betul, siap. gitu. Kemudian di bawahnya ditulis. Oke, ini karena Jen dan Kezi masih mencoba menulis, jadi Miss nggak berani utak-atik. Coba Miss siapkan di file lainnya ya. Oke, Ditulis yang mana, Miss? oke, Kenzi, ada yang mau ditanyakan? Ditulis yang mana? Oh iya, ditulis yang kelas enemy dan ballet. Sudah sampai mana Kenzi nulisnya? Ini Sampai nih. kelas 6. Oke, kelas enemy. Ya, boleh nih. Kenzi boleh dituliskan dari kelas enemy sampai dengan ini bawah. Ini ya, ditulis dari sini sampai sini ya. Kenzi ya. Oke. Ya, coba kita cari tahu dulu Umay ya untuk pertanyaan dari Umay. Kenapa kita tidak menggunakan global loss? Coba Umay, kita searching di Google. Variabel perbedaan global loss gitu. Perbedaan ya. Sebentar, Miss, ini Google saya agak error. Oh, dan oke, boleh-boleh ditunggu dulu nggak apa-apa. Ya, coba kita cari tahu dulu ya Malah untuk bahasa Inggris, Miss. Oh, tampilannya kok hero. Oke, bentar teman-teman. Sorry, minta maaf nih. Miss coba kembali lagi ke shooter game ya. Yang ini tadi. Tadi Ya, baik. kepencet. Oke, gimana Umay? Punya Kalau Umay? global loss soft skill-nya diganti global loss langsung Oh, kalau global loss kenapa? Dia langsung bisa? Kenapa itu alasannya? menghilangkan kita kan, Miss, maksudnya loh. Iya, betul. Oke. Kalau pakai global loss dia mungkin perbedaannya mungkin bisa ya pakai global loss ya. Mungkin ada cara lain boleh Umay, boleh dicoba kalau pakai global loss hasilnya kalau mirip sama ya boleh digunakan tuh Umay. Boleh Ah, ya. baik, baik.
Ya, jadi Ini tapi aku cuma eksperimen. sepotong mes ini mes adanya kodenya. Oh, baru sempat. Oh iya, yang itu. Berarti Ya, dicobanya besok ya. ya baik mes. Oke. Iya, dicobanya minggu depan. Atau besok hari Sabtu atau Minggu itu sepertinya udah mulai baik teman-teman ya. Ya, Kita perbaikan itu 1 hari, nggak nyampe sehari ya. Bisa, oke. Ya, Kenzi dan Jen juga dilanjutkan dulu ya. Boleh dilanjutkan dulu. Nah, untuk Umay bisa sambil cari tahu maksud dari kode program yang tadi kita tulis ya. Boleh menggunakan Google, biasanya itu diarahkan ke Stack Overflow itu loh, Umay. Tahu nggak Stack Overflow, Umay? Pernah dengar? em, Belum, belum udah pernah. mes sudah tahu Udah, mes udah. kemarin kan mes bilang. Nah, Ya. iya, kalau menemukan Tapi saya error, kalau Stack Overflow tuh kayak ini loh mes kayak apa hmm, apa sih namanya itu betul. yang apa ya Brandly Oh ya, Brandly. ya ya. Jadi kadang-kadang Iya, iya. kadang-kadang itu mes Ada kadang-kadang benar, ada yang salah kadang kadang-kadang enggak. enggak gitu. Iya, betul. Oke, coba kita cari. Jadi kalau untuk loss tadi kan itu gunanya untuk mengakses variabel global loss nih ternyata. Miss dapat Oh, informasinya nih Umay. Jadi untuk global loss itu untuk mengakses variabel global loss yang biasanya dipakai untuk menghitung jumlah musuh yang lolos dari layar gitu. Jadi global loss itu bukan untuk menghilang, tapi untuk menghitung jumlah musuhnya yang lolos dari layar gitu. Ini ada informasi tambahannya kayak gitu. Terus kalau untuk yang self.kill, ini untuk ini mis menghapus sprite-nya. Gimana? Mm-mm. ini katanya global loss itu tidak menghapus sprite dia hanya memberitahu bahwa Mm-mm. dalam fungsi update variabel bernama loss yang dipakai adalah variabel global Iya. bukan variabel lokal baru. Nah, betul. Ya, itu Umay. Berarti dapat informasi baru ya, Umay ya. Hmm, Ya, jadi ada pengelurus nih, pelurus informasinya. Jadi untuk globalus itu ya, Umay, Jen, Kenzi, itu merupakan variabel global yang biasanya digunakan untuk menghitung tuh, menghitung jumlah musuhnya untuk memberitahu berapa jumlah musuh yang lolos dari layar gitu. Jadi masuknya ke loss gitu, teman-teman. benar. Kemudian kalau yang kill, nah ini beda tuh. Kalau kill ini gunanya yang tadi yang kita maksud untuk menghapus atau menghilangkan sprite itu ya, sprite pelurunya dari semua tampilan gitu, semua grup sprite gitu. Nah itu dia perbedaan antara self.kill dan juga yang global loss gitu. Itu dia. Oke. Dapat informasi baru. Bagus teman-teman ya, kita diskusi lagi. Oke, selain itu ada Miss lagi aku nggak? udah Miss. Oke, Kenzi sudah selesai. Mantap, Kenzi. Udah sampai kill? Self.kill? Sudah selesai? Udah, oke. Ya, Kenzi boleh dilanjutkan untuk membahas ya kode program ini. Ada nggak kode program yang Kenzi masih bingung? Ini maksudnya apa sih, Miss? Gitu boleh. Ya, Kenzi boleh tanyakan sama Miss kalau masih ada yang belum paham maksud dari kode programnya, gitu ya. Oke. Kemudian untuk Jen, sudah sampai di mana Jen? Nulis kodenya? Nah, selesai, Miss. Oh, udah selesai. Udah. Sudah. Oke, mantap Jen. Sudah selesai juga. Oke, teman-teman, karena sudah selesai semua, Kenzi, Jen, dan juga Umay. Ya, jadi tadi kita menambahkan kelas enemy dan juga kelas ballet ya. Tadi sedikit berdiskusi sama Umay terkait dengan variabel global loss ya, global loss dan juga adanya kill yang ada di sini teman-teman. Self.kill di baris 80 dan juga global loss di baris keberapa ya? Coba Miss garis bawahi. Nah ini dia. Ini adalah global loss. Nah perbedaannya antara global loss dengan self.kill itu tadi adalah kalau global loss untuk memberitahu ya berapa banyak yang loss gitu teman-teman. Jadi dia bukan untuk menghilangkan sprite tapi dia untuk menghitung ya berapa jumlah musuh yang lolos dari layar gitu. Terus kalau yang bawah yang kill ya self.kill itu gunanya untuk menghapus sprite-nya, menghapus sprite peluru dari layar gitu. Itu untuk perbedaan antara self.kill dan juga global loss. Nah, selain itu, ada lagi nggak teman-teman yang pengen ditanyakan? Selain itu tadi, coba boleh
Boleh dikaji dulu. Umay, Jen, Kenzi. Barangkali masih ada yang pengen ditanyain ya. Nggak ada? Belum ada, teman-teman? Nggak ada, Miss. Oh, ada. Apa itu, Kenzi? Boleh sampaikan, Kenzi. Yang mana itu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Belum ada dari Kenzi. Ya, oke. Untuk Jen dan Umay, ada lagi nggak teman-teman yang pengen dibahas bareng nih? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Belum ada. Belum ada, belum ada. Belum ada ya. Dari Umay belum ada. Dari Jen, apakah ada yang pengen dibahas bareng? Dari Jen? Belum ada, Miss. Belum ada juga. Oke, ya teman-teman, thank you. Kalau belum ada, maka misalkan lanjutkan lagi ya. Jadi untuk tahap berikutnya nanti, kita akan menambahkan beberapa uh, bagian pada while loop ini teman-teman. Kalau kemarin masih ada yang kurang ya, nanti kita akan tambahkan. Tapi sepertinya kemarin sudah dikerjakan ya, seperti untuk bergerak ini teman-teman. Ada for a in event. Jadi ada quiet, ada quit teman-teman. Ini gunanya untuk saat kita klik tanda silang di pojok kiri atas itu ya, atau di kanan atas kalau di Windows itu ada tanda silang. Jadi kalau teman-teman klik tanda silang, maka dia akan tiba-tiba menutup ya, menutup otomatis gitu. Jadi dia akan tertutup hanya jika teman-teman klik tanda silang. Jadi selain diklik tanda silang, dia tidak akan tertutup. Nah, ini maksud dari kodenya seperti itu teman-teman. Ya, makanya di sini ada keterangan, the press the close button event. Jadi ada kejadian saat teman-teman ingin klik tanda silang, maka dia akan tertutup gitu. Kemudian berikutnya di situ ada press on the space ya, bar event, the sprite fires. Oke. Jadi ada condition di sini teman-teman. Jadi ada condition. If itu yang condition pertama, elif condition yang kedua. Kalau kita klik key down, nah ini dia yang terjadi. If key sama dengan key space ya, maka fire sound dot play, maka musik akan mulai dimainkan gitu teman-teman. Dan juga ada fire, ada suara fire. Nah, teman-teman. Jadi nanti kita bisa tambahkan. Ini sepertinya fire merupakan fungsi ya. Kita coba scroll ke atas. Nanti teman-teman bisa cari lagi untuk fungsi fire. Nah, ini dia. Fungsi fire berada di dalam kelas player. Nah, maksudnya apa? Kita bisa lihat lagi. Oh, ada image ballet. Jadi ketika kita klik tanda, kita klik tombol yang ada di keyboard gitu, maka gamenya akan mulai dimainkan dengan dimainkannya sebuah suara sekaligus menampilkan player pada titik awal gitu. Nah, itu dia maksud dari kode programnya. Kemudian berikutnya, ini ada if not finish ya. Jadi kalau nggak selesai, nah dia ada beberapa bagian. Yang pertama akan ditampilkan, yang pertama adalah window. Window ini ditampilkan background dari titik koordinat 0,0 gitu ya, seperti biasanya dari ujung kiri atas gitu. Lalu berikutnya ini adalah skor dan juga miss yang akan ditampilkan sebagai perhitungan statistik ya antara skor dan juga yang terlewat ya. Jadi ada miss itu yang terlewat teman-teman. Kemudian di sana ada update. Update gunanya untuk menampilkan ya, menampilkan perpindahan sprite itu supaya terupdate. Nah, maka teman-teman bisa gunakan update di sini. Lalu berikutnya itu ada reset. Oh ya, boleh Kenzi. Mau ke toilet dulu. Boleh, boleh. Ya, Kenzi. Thank you, Kenzi udah konfirmasi ya. Lanjut lagi. Berikutnya teman-teman. Ini ada reset dan juga draw. Ya, draw gunanya untuk menggambarkan. Ya, jadi kita akan menampilkan monster dan juga ballet di dalam window. Ya, makanya teman-teman bisa tulis seperti ini tuh, gitu. Lalu ada reset ini untuk update. Ya, jadi kita bisa selalu mengupdate ketika teman-teman hendak ingin memainkan gamenya, dia mulai dari titik awal dimainkannya, gitu. Lalu ada update yang terakhir ini untuk display, jadi secara keseluruhannya, gitu. Oke? Nah, ini adalah time delay ya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan time delay ini seperti jeda waktu ya. Ada jeda waktunya, teman-teman bisa tambahkan juga seperti ini contohnya. Nah, ini biasanya gunanya untuk memberi jeda ya antara mulai dimainkan dan ketika berhenti dimainkan gitu. Oke, itu hanya optional aja kalau untuk jeda waktu. Nah, supaya teman-teman bisa memainkannya ya dengan bagus, lancar. Nah, itu yang penting ada di bagian bawah ini, teman-teman. Ada di loop game.
Ya, loop game ini yang paling penting. Jadi nanti bisa dicek lagi ya. Minggu depan kita akan cek lagi teman-teman untuk looping permainannya kalau masih belum selesai, ya, belum muncul, belum bisa muncul, nanti kita kerjakan lagi gitu. Oke, gitu Umay, Jen, dan juga Kenzi. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak dari kode program ini teman-teman? Belum ada, Miss. Belum ada. Oke, kalau belum ada, Miss gantian mau share screen yang lainnya nih. Ya, karena untuk tadi ini algo Python-nya sudah selesai ya, teman-teman ya. Nah, Miss share screen lagi. Oke. Masih hitam, Miss. Oh iya, udah kelihatan belum? Sekarang sudah kelihatan belum? Umay, Kenzi, Jen? Ya, Sudah? Oke. iya, Nah, Miss. Ya. jadi nanti hari ini kita akan menambahkan quiz game ya, teman-teman ya. Miss akan gunakan quiz game. Apa nih? Kita main game apa ya, teman-teman ya? Ini ada beberapa kode program. Jadi seperti bermain teka-teki, tapi menggunakan kode program. Miss, izin kamar Nih. mandi sebentar, Miss. Oh iya, Maaf, Miss. boleh, 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 Umay. Ya, mau kamar mandi dulu, boleh. Nah, Miss sambil tampilkan dulu ya di sini teman-teman. Itu ada artis code. Nah, ini dia. Ini seperti teman-teman ingin menggambar menggunakan Python, menggunakan Turtle ya. Waktu itu Jen, Kenji, dan juga Umay sudah sering ya menggunakan Turtle untuk menggambar. Kemudian di sini nanti teman-teman menggunakan kode programnya dalam bentuk blocks ya. Jadi jauh lebih mudah ketika teman-teman menggunakan blocks. Jadi perintahnya kita menyusun puzzle gitu ya. Jen, Umay, dan juga Kenzi bisa dengan cara memilih dan juga menyusun puzzle-puzzle yang ada di sini. Tuh. Oke, kita lihat dulu contohnya. Masih loading nih, kita tunggu dulu. Oh ini harap sabar. Ternyata diperlukan waktu yang lebih lama dari biasanya karena banyak yang mengaksesnya teman-teman ya. Coba. Nah, ini dia. Jadi ketika teman-teman ingin menggambar sebuah kotak ya, ini berlatih logika teman-teman ya. Ini melatih logika teman-teman ketika melakukan ya, menambahkan kode program seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini ada sprite gitu ya. Sprite-nya mau kita gerakkan supaya dia bisa menggambar sebuah persegi, ya, square. Bagaimana caranya supaya menjadi sebuah persegi? Maka teman-teman bisa memilih puzzle-puzzle yang ada di sini. Ini ada gerak maju sebesar 100 pixel, kemudian ada belok kanan 90 derajat, ini bisa dipilih teman-teman ya. Untuk sudutnya silahkan bisa teman-teman pilih ya. Kalau siku-siku itu berarti 90 derajat gitu ya. Lalu ada belok kanan, kiri ini bisa diakses teman-teman, bisa kiri, bisa kanan ya. Nanti untuk bahasanya kalau teman-teman mau pakai bahasa Inggris juga bisa. Di sini banyak sekali bahasanya yang bisa teman-teman pilih. Kemudian nanti kalau sudah nanti bisa dijalankan, di play. Nah, ini kalau belum disusun dia tulisannya kurang tepat gitu ya. Anda harus menggunakan blok yang belum Anda gunakan nih. Bisa digeser juga kalau pengen diperbesar ya. Teman-teman bisa geser kayak gini. Oke. Nah, ini Miss contohkan dulu. Ini ketika dijalankan apa nih? Umay, Jian, Kenzi. Kita akan gerak maju sekian ya, 100 pixel misalnya seperti itu. Jadi ini ada keterangan nih, instruksinya teman-teman bisa baca di sini ya. Selamat datang seniman, marilah kita membuat segi empat sederhana, blok belok kanan dan blok maju. Nah, setiap sisi harus sebesar 100 pixel. Nah, berarti sisinya itu masing-masing 100 pixel, teman-teman. Berarti sudah benar ya, di sini 100. Lalu setelah maju, kita akan belok nih teman-teman. Belok ke kanan atau kiri? Coba dulu ya ke kanan. Lalu setelah itu maju lagi. Terus apa lagi? Belok kanan lagi. Terus, oh ini kebalik ya. Tadi ada belok kanan dulu terus maju. Nah, sudah sampai mana? Coba kita play dulu boleh teman-teman. Nah, kurang satu lagi. Kita bisa tambahkan belok kanan lagi dan juga maju lagi untuk sampai titik akhir gitu ya. Oke, udah berhasil. Nah ini contoh untuk nomor satu. Nanti Jen, Kenzi, dan juga Umay
Miss akan kirimkan linknya, kemudian silakan teman-teman di share screen ya, Miss sambil lihat progresnya gitu, oke? Miss stop share dulu, kemudian teman-teman bisa akses link yang Miss kirimkan di chat Zoom nih, coba. Kita buka artis. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Boleh diklik link yang Miss kirimkan ya. Itu ada studiocode.org course artis. Nah, boleh diklik aja linknya nanti langsung diarahin ke Google Chrome ya, teman-teman, atau di copy juga bisa ya. Di copy linknya lalu dibuka di Google Chrome, kemudian kita Miss, mainkan. ya, Oke? Ya, ya. Mai? Ini ngapain nih, Miss? Oh iya, Umay baru aja kembali ya. Ya, Ya baru tadi kembali. ya Kenzi sudah ya, Kenzi dan Jen boleh di share screen ya. Untuk Umay karena baru saja bergabung ya. Jadi tadi Miss membuka code ORG. Jadi tadi Miss kirimkan link tuh. Umay bisa cek di chat Zoom. Itu ada link yang Miss kirimkan. Nah, jadi nanti teman-teman di sini akan bermain kode ya, bermain teka-teki seperti menggambar nih. Jadi untuk menggambar sebuah kotak nih misalnya. Maka kita memerlukan beberapa puzzle. Nah, puzzle yang sudah disediakan di sini ada 3 jenis nih. Jadi nanti Umay bisa memilih puzzle-puzzlenya, lalu kita susun di sini tuh Umay yang masih kosong. Tadi sebenarnya awalnya masih kosong kayak gini nih Umay, ya. Kemudian Miss pilih-pilih supaya menjadi sebuah persegi. Jadi kita bisa tambahkan nih gerak maju, kemudian sebesar berapa piksel. Karena di sini ada keterangannya, sisinya harus sebesar 100 piksel, maka Miss pilih 100 piksel. Lalu belok kanan ya, belok kanan karena sudutnya siku-siku berarti 90 derajat. Maka Miss bisa lanjut lagi tuh. Nah, ini akan terus berulang sampai dengan yang terakhir. Lalu kita play lagi. Nah, nah ini udah berhasil. Itu contohnya seperti itu, Mai. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kadang Umay, belum ada, Jen, Miss. Kenzi. Belum ada? Oke, Miss stop Belum ada. share lagi ya. Nah, kemudian Kenzi, Jen, dan Umay silakan mulai di share screen, teman-teman. Miss akan lihat projectnya ya, latihan. Ini latihan algoritma, teman-teman ya. Ada latihan algoritma. Teman-teman bisa melatih pola pikir ya, logika, kemudian latihan algoritma. Jadi ada urutannya gitu. Oke, coba boleh dibuka dulu link yang Miss kirimkan. Yang ada di chat Zoom sudah teman-teman bisa akses nggak nih? Coba Miss kirim lagi ya. Course.artis itu, code.org. Oke, masih belum kelihatan share screen-nya. Boleh di-share screen ya, Jen, Kenzi, dan juga Umay. Kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Jangan ragu untuk bertanya teman-teman ya. Kalau ada kendala boleh disampaikan. Oke, ini Umay sudah share screen-nya. Umay, oke, good. Mantap, sudah ada nomor 1, sudah selesai. Lanjut ke nomor kedua, 3, dan seterusnya nih, teman-teman. Oke. Oh, ya itu dia sudutnya ya. Sudutnya teman-teman bebas untuk menambahkan ya untuk eksperimennya. Jadi bisa diganti-ganti sudutnya gitu. Oke. Kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Semangat teman-teman. Umay, Jen, Genzi. Gambar yang pertama itu mudah ya, persegi. Gambar yang kedua nih, udah mulai membuat gambar-gambar dengan sudut yang berbeda-beda. Kalau ada hint, teman-teman bisa tambahkan. Di sana sepertinya ada petunjuk ya. Kalau perlu hint, petunjuk bisa diklik. Through this diamond. Nah, itu ada terangannya. Mai.
Oke. Ini materinya sama seperti waktu teman-teman menggambar menggunakan turtle. Masih ingat teman-teman? Dulu kita pernah menggambar menggunakan turtle ya. Jen, Kenzi, Umay itu pernah membuat turtle. Mungkin kalau Jen waktu itu Jen karena langsung Python Pro ya Jen ya. Ada turtle nggak waktu itu Jen di Python Pro? Sepertinya langsung pembuatan aplikasi itu ya Jen ya. Iya, Miss. Iya, jadi belum ada turtle. Oke, nggak apa-apa, Jen. Ya, jadi untuk Python Start 1 waktu itu tuh ada turtle, Jen. Sebenarnya materinya Python Start 1 sama Python Pro 2 itu di Python Pro 1 itu di awal-awal tuh masih sama, Jen. Ya, untuk fungsi variable, terus ada looping, ya, looping while, looping for itu masih sama. Kemudian perbedaannya itu mulai dari turtle, terus ke project-projectnya yang beda itu. Nah, untuk turtle ini sebenarnya adalah sebuah modul yang bisa Jen gunakan untuk menggambar seperti lingkaran, kotak, ya, kemudian bintang, dan gambar-gambar lainnya tuh, ya. Jen boleh dibuka namanya trinket.io nih Jen, karena Jen belum pernah belajar turtle ya. Nah ini kalau Jen pengen belajar tentang turtle, Miss kirimkan deh namanya trinket.io. Nah, ini sambil sambil share screen ya. Jen boleh lihat share screen dari Miss dulu nih. Untuk Umay dan Kenzi kan sudah pernah ya Python Start 1, jadi tidak apa-apa. Kalau mau dipelajari lagi juga boleh. Nah, ini trinket.io. Nah, ini dia Jen. Jadi kalau Jen pengen belajar tentang turtle ya, itu bagaimana cara pengerjaannya, kodenya, kalau pengen tahu, Jen bisa pakai Trinket. Nah, jadi kalau mau nulis kodenya itu, ya, kita bisa menghubungkan dengan modul Python. Nah, ini Python with Turtles. Bisa klik di sini tuh, Jen. Kalau udah, nanti dia muncul lagi tuh beberapa latihan yang bisa Jen buka, contoh project-projectnya nih. Seperti ada Meet Tina, ada Moving, Say Hello, lalu ada Color, lalu ada Tina's Pen, Tina's Grid, Going in Circles ya. Ini nanti kalau Jen penasaran contoh-contoh projectnya bisa klik aja di sini. Nah, ini dia langsung muncul kode programnya. Tuh dia. Import turtle. Ini contohnya lebih sederhana ya, Jen ya. Ini materi yang paling disukai anak-anak coding di Algonova nih, Jen. Jadi ini materi favoritnya Umay sama Kenzi. Betul nggak, Umay, Kenzi? Dulu pernah Betul nih. belajar turtle, ya ya. Ini materi favorit anak Python Start 1 nih, Jen. Dia materi termudah, betul Kak? Umay Kenzi. Paling gampang ya. Ya betul nih. Iya, turtle. Dan seru karena kita bisa menggambar gitu, Jen. Kita bisa menggambar-menggambar menggunakan turtle. Jadi langsung aja perintahnya tuh import turtle gitu. Jadi kalau Jen pakai Algonova, biasanya kan ada laboratory gitu ya, Jen. Bisa masuk ke laboratory atau ke AlgoPython juga bisa. Kita pakai AlgoPython yang biasanya Python yang biasanya Jen buka itu loh. Nah, itu bisa Jen. Nah, kalau enggak di laboratori, karena di platform Algonova itu biasanya ada laboratori, langsung aja ditulis import turtle, nanti dia akan muncul ya, karena dia sudah terextension dengan modul turtle. Nah, ini contohkan. Kalau Jen, oh ini harus login dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ya, nanti kalau Jen buka di Algonova ini kalau udah mulai membaik ya platformnya, nanti kita bisa buka laboratori, kemudian Jen bisa praktik nih kodenya import turtle, kemudian kalau mau dikasih nama boleh ya. Jen mau kasih nama turtle-nya, namanya Tina boleh, apa mau dikasih Jen gitu juga boleh ya, bebas. Namanya Bob gitu boleh. Kalau namanya Umay gitu ya, itu juga boleh. Kemudian setelah itu kita buat turtle. Lalu ini ada shape. Kalau kita mau bikin shape-nya, lalu ada pen up, forward, lalu ada right, backward, lalu kita play. Nah, contohnya kayak gini tuh, Jen. Terus ini masih ada contoh-contoh lainnya tuh. Ini ada logical turtle. Nah, ini ada function. Terus ada apa lagi nih? Ada Tina Span, ada color. Nah, coba kita cari tahu. Color ini ada warna-warna. Nah, coba kita play.
Oh, ini turtle-nya berubah warna ya. Turtle-nya menjadi warna hijau, ungu, biru, hitam gitu. Terus kalau Tina Pen, apa nih? Oke, ini memindahkan turtle, kemudian menambahkan string di dalamnya. Terus ada going in circles. Nah, ini ada circles ya, membuat lingkaran. Oke, kita bisa menambahkan lingkaran juga dengan turtle. Kemudian masih banyak lagi, ini contoh-contoh proyeknya. Kalau nanti Jen pengen tahu ya, bisa lihat-lihat di sini Jen tuh. Bisa, turtle-nya bisa menggambar lingkaran tuh. Tuh, bisa bikin smile ya, Jen. Tuh dia. Oke, ini contoh sederhananya kayak gini, Jen. Jadi dia bisa menggambar ya, kita bisa mengerahkan turtle-nya untuk membuat gambar. Jadi kayak konsepnya sama seperti yang tadi Jen, Umay, dan juga Kenzi sedang kerjakan saat ini. Ya, jadi kita menggunakan beberapa perintah, tapi bedanya ini perintahnya dalam bentuk puzzle gitu. Jadi perintahnya dalam bentuk puzzle ya, supaya kita bisa menggerakkan turtle-nya. Kalau di sini orangnya gitu ya. Orangnya biar bisa menggambar nih, dia bawa pensil, menggambar sebuah kotak, kemudian lingkaran, bunga, persegi, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu dia konsepnya kayak gitu. Coba deh, Miss kirimkan linknya ya. Nanti kalau Umay, Jen, dan juga Kenzi penasaran pengen belajar turtle lebih banyak lagi, boleh disimpan ini linknya teman-teman ya. Bisa pakai trinket.io. Oke, ini informasi tambahan aja. Oke, boleh dilanjut lagi, Umay, Jen, dan juga Kenzi ya. Semakin menambah ini ya teman-teman ya. Semakin banyak itu nomornya nanti semakin banyak kodenya, semakin kompleks juga. Nah ini nomor 6 makin kompleks ya, Umay. Oke, ya jadi dia akan menambahkan set the color nih. Oh iya, ini Umay bisa menambahkan set color random itu, set color random color di paling atas itu. Umay. Kemudian ya adanya perubahan gerakan karena ada sebuah pattern ya, ada pola di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan sebuah looping. Kalau di sini loopingnya repeat ya, repeat sampai selesai gitu. Kalau teman-teman mau pakai looping for atau looping while ya, yang ada di Python, teman-teman bisa coba juga gitu dengan kode program. Oke, good. Umay, Kenzi, dan juga Jen ya. Untuk hari ini tadi kita belajar tentang apa nih? Coba Jen, Umay, dan Kenzi boleh disampaikan sama Miss dulu. Dari Umay dulu deh. Apa yang Umay dapatkan ilmunya hari ini tadi? Coba satu persatu nanti. Dari Umay dulu. Suaranya Umay belum kedengeran nih. Umay boleh di... Kenapa, Miss? Oke, hari ini tadi kita belajar tentang apa aja Umay? Coba Belajar tentang ini, Miss, boleh tentang apa disampaikan. namanya, tentang Mm-mm. tentang 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 itu tadi apa namanya, membuat kode itu tadi, Miss. Oke, ya Sama ada. yang global itu, Miss. Ya, Ya, itu dia perbedaan sama global variable tadi dengan ya, yang kill itu tadi ya, fungsi ya, ya. betul. Oke, itu adalah materi yang utama yang hari ini teman-teman kerjakan itu tentang kelas ya, kelas enemy dan juga kelas balet. Betul banget. Jadi caranya menambahkan kelas nih. Kenapa tadi kita perlu menambahkan kelas, Sumai? Kenapa perlu menambahkan kelas Itu untuk untuk pembuatan fungsinya, project? Miss, maksudnya fungsi untuk dia bergerak. Oke, betul banget. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan sprite atau karakter di sebuah game ya, maka teman-teman perlu menambahkan kelasnya. Contohnya ada kelas player untuk menambahkan playernya. Kemudian ada kelas enemy untuk menambahkan musuhnya. Lalu ada kelas ballet untuk menambahkan peluru-pelurunya gitu. Kemudian cara untuk menggerakkan tiap-tiap karakter tadi itu bisa digunakan metode. Contohnya player bisa geraknya ke kanan kiri aja nih gitu. Kemudian untuk enemy-nya geraknya dari atas ke bawah otomatis. Kemudian baletnya bisa kita gerakkan ke atas. Kemudian bagaimana caranya? Dengan cara klik tombol yang ada di keyboard. Misalnya tombol spasi, misalnya tombol kanan kiri gitu. Nah, ini semua metode tersebut terangkum di dalam masing-masing kelas. Ada kelas player, kelas enemy, dan juga kelas ballet. Nah, itu kenapa kita perlu menambahkan
kelas itu fungsinya untuk itu teman-teman, untuk menampilkan sebuah sprite di dalam games gitu. Oke, lanjut lagi dari Kenzi. Coba, Kenzi, materi apa yang sudah Kenzi tangkap hari ini nih? Menurut Kenzi yang paling bermanfaat tuh yang mana, Kenzi? Coba, boleh disampaikan sama Miss. Nambahin kelas Oke. LMI sama kelas balet. Oh ya, cara penamaan kelas enemy dan juga kelas ballet itu ya, betul. Jadi tadi Kenzi bisa menambahkan kelas enemy dan kelas ballet, kemudian di dalam tanda kurung ada tulisan apa Kenzi di sana? Di masing-masing kelas enemy dan kelas ballet. Ada Game sprite. tulisannya. Iya, betul banget. Pintar, Kenzi. Ada game sprite ya, di mana game sprite ini merupakan kelas utama atau super kelasnya. Jadi, untuk kelas enemy dan juga kelas ballet merupakan kelas turunan dari game sprite gitu. Yang artinya bahwa game sprite tadi yang memiliki metode-metode itu akan otomatis diturunkan kepada kelas enemy dan juga kelas ballet gitu. Jadi otomatis nggak perlu ditulis lagi teman-teman. Gitu. Gunanya game spread ditulis dalam tanda kurung itu. Oke. Thank you Kenzi. Lanjut lagi ke Jen ya. Dari Jen nih. Untuk hari ini tadi Jen udah belajar apa aja nih yang paling bermanfaat menurut Jen yang mana itu Jen? Boleh diceritakan Jen? Bikin kelas enemy sama kelas bullet juga habis itu iniin game sprite. Oke, ya, oke, mantap Jan ya. Berarti sama ya. Tadi hari ini kita belajar caranya menambahkan kelas enemy dan juga kelas ballet. Kemudian ada tulisan game sprite bahwa dia kelas utamanya ya. Yang mana kelas enemy dan kelas ballet merupakan kelas turunan dari game sprite. Oke, betul banget ya Jan. Kemudian kita juga membahas ya kenapa tadi ada variabel global dan juga ada fungsi kill di sana. Ternyata fungsinya tuh berbeda teman-teman ya. Kalau yang global tadi, global loss gunanya untuk apa tadi, teman-teman? Coba Umay tadi masih ingat nggak Umay? Global loss tadi gunanya untuk apa Umay? Global loss itu tadi Mhm. gunanya untuk kalau misal dia menyentuh anu global aja, Oke, modul global saja. ya. Jadi tadi untuk memberikan informasi ya, berapa yang Tuh. loss gitu ya? Ya Ya ternyata declare dia. Makanya betul. lossnya itu harus dikasih tahu apa nih. Mm-mm, betul banget. Oke, Umay. Kemudian yang kedua itu tadi ada fungsi kill. Gunanya buat apa, Umay? Kalau yang kill? Nah itu baru gunanya Betul? untuk menghilangkan kalau yang itu. Iya, betul banget. Jadi yang kill gunanya baru untuk menghilangkan ya. Jadi untuk menghilangkan spread balletnya kita bisa menggunakan fungsi kill gitu. Oke, terima kasih Umay pintar ya. Ya teman-teman, jadi untuk hari ini tadi kita menambahkan ya fungsi dan juga metode yang ada di dalam kelas ballet dan juga kelas enemy itu dari intinya teman-teman. Kemudian karena tadi ada kendala sedikit kendala dengan platform AlgoNova ya Algo Python, maka Miss tadi gunakan ya file Python. Jadi itu Miss arahkan teman-teman untuk membuat file Python baru. Jadi nanti minggu depan kita akan masuk ke project finalisasinya teman-teman ya. Jadi di finalisasi project teman-teman akan memindahkan kode program yang tadi sudah kita tuliskan di dalam file Python yang nanti teman-teman buka di minggu depan gitu ya. Di file algoritmika seperti biasanya. Nah, setelah itu kita running kode programnya dan kalau masih ada error-error, Miss akan buka konsultasi ya. Jadi nanti kita memperbaiki error-error yang masih muncul dari tempat Kenzi, Jen, dan juga Umay gitu. Kemudian minggu depannya lagi kita nanti akan membuat file presentasinya ya, teman-teman ya. File presentasi ya, belum presentasi tapi membuat file presentasi. Jadi bikin PPT-nya gitu. Terus nanti bikin project ya, teman-teman. Kita masih ada project lainnya juga ya selain ini gitu. Terus ada menghubungkan dengan GitHub ya. Terus masih banyak lagi planningnya. Nanti Miss sampaikan satu persatu. Oke, gitu dulu ya Jen, Kenzi dan juga Umay. Terima kasih banyak untuk hari ini karena sudah join ya, sudah tetap semangat teman-teman ya. Walaupun udah sore-sore, capek-capek tapi tetap hadir di kelas. Miss sangat appreciate untuk teman-teman semua di sini, terutama untuk Kenzi, Jen dan juga Umay yang sudah selalu setia hadir ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Kasih Dah. banyak. Makasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye Jen, Kenzi, Umay. Kita tutup ya.